Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Beberapa penemuan bisa terlalu mengejutkan, terlalu mengancam, atau mungkin terlalu benar untuk dibiarkan publik tahu. Semua penemuan dalam video kali ini punya satu kesamaan ya guys, yaitu semuanya langsung ditutupi oleh pemerintah. Penasaran dengan apa yang aku maksud? Hai, aku Jenny dari calon sarjana. Mari langsung aja yuk kita bahas. Nomor 8. Insiden UFO Kecksburg. Buat warga Pennsylvania, tanggal 9 Desember 1965 pasti nggak bakal dilupain deh teman-teman. Kenapa? Karena ada suara dentuman super keras yang bikin banyak orang keluar rumah karena penasaran. Suara keras sih sebenarnya bisa aja ya karena ada yang nyalain lagu atau ngadain acara di rumah itu kan. Tapi ini beda ya, getarannya juga keras banget guys soalnya. Gak lama setelah itu, ada tentara yang datang untuk ngusirin warga dari jalan serta terlihat bawa kabur sesuatu pakai truk gitu. Pokoknya serba cepat dan juga misterius deh. Waktu warga nanya, tentaranya cuma bilang ada meteor jatuh. Tapi anehnya nggak ada foto resmi, nggak ada bukti meteor, dan semua saksi pun disuruh diam. Bahkan beberapa jam kemudian pemerintah malah ngeluarin pernyataan kalau nggak ada yang jatuh di Pennsylvania dong. Waduh, kok nggak kompak gini ya? Sejak itu banyak teori bermunculan tentang alien jatuh, eksperimen rahasia militer Amerika, serta adanya alien yang lagi kejar-kejaran sama tentara. Yang jelas sih pemerintah kayaknya nggak mau masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Nomor 7. The Green Run. Di film emang banyak sih adegan dimana pemerintah ngorbanin rakyatnya sendiri untuk eksperimen. Cuma siapa yang sangka kalau ternyata pemerintah Amerika Serikat pernah beneran sengaja nyebarin bahan radioaktif ke warganya sendiri. Gila kan? Nama proyeknya adalah The Green Run yang dilakuin di Hanford, Washington. Dulu tempat ini dipakai untuk bikin plutonium untuk bom-bom Hiroshima dan juga Nagasaki. Nah namun setelah perang selesai pabriknya tidak ditutup. Iya, karena lagi perang dingin sama Uni Soviet, pemerintah Amerika Serikat mau mengetes kemampuan intelijen mereka untuk deteksi senjata nuklirnya musuh guys. Caranya, di tanggal 2 Desember 1949, mereka sengaja melepaskan zat radioaktif ke udara tanpa kasih tahu warganya tuh sama sekali. Akibatnya banyak orang di sekitar Hanford kena radiasi tanpa sadar ya. Efeknya tuh macam-macam. Ada yang kena kanker tiroid, gangguan psikologis, sampai mutasi genetik juga. Yang parah, semua ini disembunyikan pemerintah, tidak ada laporan, permintaan maaf, atau kompensasi sama sekali. Dan ini baru ketahuan setelah ada dokumen rahasia yang bocor pada tahun 1986 ya teman-teman. Di dokumen itu katanya tertulis jelas kalau eksperimen ini bertujuan untuk mengetes apakah Uni Soviet bisa deteksi radiasi itu atau tidak. Nomor 6. Insiden Vela. Di tahun 1979 ada ledakan misterius yang terdeteksi di Samudra Selatan dan ini bukan bencana alam. Jadi ceritanya sekitar jam 3 pagi, satelit Amerika Vela 6911 menangkap kilatan cahaya ganda yang mirip seperti ledakan nuklir gitu ya teman-teman. Lokasinya di antara Pulau Buffet dan wilayah selatan Afrika. Langsung deh mulai dari ilmuwan, militer, sampai intel Amerika tuh pada heboh dan berusaha mencari tahu ledakan nuklir itu tuh dari mana asalnya. Di pikiran mereka pasti ada negara yang baru uji coba nuklir secara diam-diam nih. Nah, negara yang paling dicurigai pada waktu itu adalah Israel dan juga Afrika Selatan karena katanya mereka sudah punya bom nuklir tapi nggak pernah mau ngaku aja ya. Mengejutkannya nih, nggak lama kemudian pemerintah Amerika bilang kalau itu tuh cuma error satelit aja. Bahkan Presiden Jimmy Carter pun ikut pura-pura nggak tahu loh. Banyak yang percaya sih ini bukan sekedar kesalahan teknis, tapi ada urusan diplomatik besar yang bikin semua pejabat pun dibuat bungkam. Dan sampai sekarang para peneliti serta jurnalis pun masih berusaha cari bukti, tapi semua infonya tuh kayak diblokir dari segala sisinya ya guys. Nomor 5. Wow, signal. Dari dulu banyak orang percaya kalau kita nggak hidup sendirian di dunia ini ya. Mungkin di luar sana ada manusia lain, binatang aneh, ataupun makhluk asing. Teori ini pun jadi semakin ramai setelah tanggal 15 Agustus 1977 ada sinyal misterius yang bikin para ilmuwan dan juga pemburu alien dibuat heboh. Sinyal ini ditangkap teleskop radio raksasa bernama Big Ear, di mana merupakan bagian proyek dari SETI yang merupakan proyek pencarian kehidupan luar angkasa gitu ya teman-teman. Nah, teleskop itu nangkep sinyal radio aneh dari luar angkasa ini selama 72 detik.
Uniknya, sinyalnya tuh muncul di frekuensi 1420 MHz yang biasanya dihindari sama siaran radio di bumi kita ini. Makanya karena sang penemunya yaitu Jerry Ehman tidak percaya, asal dia nulis kata wow di samping sinyalnya, sehingga berujung jadi disebut seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalian bertanya-tanya nih sekarang, loh terus yang ditutup itu apa? Kan kita udah dapat infonya nih. Nah ternyata pemerintah Amerika dan juga NASA nggak pernah menyelidiki lebih lanjut soal sinyal ini. Jadi banyak yang curiga ya guys, jangan-jangan mereka udah tahu itu apa, sehingga nggak membuang waktu lagi ya untuk mencari tahu lagi. Nomor 4. Terowongan rahasia Sphinx. Walaupun Sphinx ini katanya cuma jadi kuburan, tapi banyak rumor bilang kalau di bawahnya itu ada lorong rahasia yang disembunyikan dari publik loh teman-teman. Tapi sebenarnya ada apa sih di bawahnya? Beberapa arkeolog kayak E. Wallace Budge dan juga Dr. Zahiu Hawass percaya kalau di bawahnya itu ada lorong tersembunyi. Nah kalau rumor kayak begini, harusnya pemerintah Mesir bisa aja langsung buka-bukaan supaya tidak ada gosip yang aneh-aneh kan? Tapi kenyataannya malah banyak info yang hilang dan juga beberapa area pun sampai ditutup total. Ya kalau cuma isinya cuma lorong biasa nih, kenapa mesti dirahasiain sih? Jadi makin bikin penasaran kan? Nomor 3. Bencana Kishtim. Selama ini banyak orang tahu kalau bencana nuklir paling parah itu di Chernobyl kan? Sampai-sampai dibuatin kan tuh filmnya. Nah, tapi sebenarnya ada ledakan nuklir yang lebih parah di kota kecil Ostyurtsk, Uni Soviet. Jadi, kejadian ini katanya berusaha dihapus dari sejarah dan ditutupin sama pemerintah, guys. Nggak ada berita atau liputan sama sekali di mana padahal nih korbannya tuh sampai ribuan orang loh. Kota Ostyurtsk ini sebenarnya tuh rahasia banget, di mana bahkan nggak ada di peta karena dipakainya untuk proyek nuklir negara mereka. Cuma kalau tangki gede yang punya tenaga setara 70-100 TNT meledak, ya seenggaknya adalah satu beritanya kan harusnya. Efeknya pun kacau banget, ribuan orang kena radiasi, tanaman jadi layu, hewan pada mati, dan banyak orang dievakuasi secara diam-diam. Bahkan saking rahasianya, dunia pun baru tahu kejadian ini setelah 23 tahun berikutnya lewat laporan ilmuwan Soviet yang menjual informasi tersebut. Nomor 2. Tablet Glozal. Ada cerita unik nih guys dari seorang petani muda yang bernama Emil Fredin. Waktu itu dia ini lagi kerja di ladang bareng kakeknya di desa Glosel, di mana tiba-tiba tanah yang dipijak tuh amblas ya guys. Tapi yang bikin heboh, Emil ini ternyata menemukan artefak dengan ukiran simbol misterius yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Semangatlah para arkeolog dengar kabar ini, cuma mendadak suasana itu berubah semenjak ada yang bilang kalau artefak itu tuh palsu ya teman-teman. Waduh, langsung berubah jadi perang antar arkeolog versus rakyat biasa kan itu. Ujung-ujungnya Pak Emil bukan dapat penghargaan ataupun hadiah, tapi digerebek sama polisi. Mau dia udah bilang berkali-kali kalau dirinya tuh nggak malsuin apapun, tapi anehnya polisi tuh terus-terusan ngeganggu dia. Sejak saat itu situsnya pun ditutup untuk umum dan para ilmuwan pun menjauh secara perlahan-lahan. Yang bikin kasus ini dianggap ditutupi oleh pemerintah adalah beberapa artefaknya tetap diambil namun nggak bisa ngasih kepastian juga ya apakah memang ini asli atau palsu. Nomor 1. Ledakan Tunguska. Di tengah hutan terpencil Tunguska, Siberia pada tahun 1908 lalu, awalnya cuma ada tanaman dan juga hewan ya guys. Tapi mendadak ada ledakan kenceng banget yang kabarnya sih setara seperti bom Hiroshima. Bener-bener gak ada peringatan ataupun saksi, tapi efeknya bikin hutan seluas 2000 km persegi ini dan juga 80 juta pohon langsung rata semua. Nah di sini nih anehnya, ya kalau dibilang karena kena meteor atau bekas bencana alam, harusnya kan ada kawah atau sisa-sisanya gitu nggak sih? Tapi ini tuh nggak ada sama sekali. Teori yang beredar sih kalau nggak karena meteor meledak di udara, adanya UFO meledak, atau juga bisa eksperimen rahasia pemerintah. Ya maksudnya lebih ke arah nuklir gitu ya. Soalnya udah separah itu aja, tapi pemerintah tidak ngelakuin apa-apa loh. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.